Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lanjutkan pertemuan hari ini eh, untuk membahas materi berikutnya dari statistika industri ya. Ini pertemuan ketiga, itu materinya adalah distribusi sampling, ada sampling mean, proporsi, variansi, dan chi-square. Oke, tujuan dari pembelajaran atau learning objektifnya yaitu untuk memahami populasi dan sampel, menjelaskan distribusi sampling mean, proporsi, variansi, dan chi-square, kemudian menghitung distribusi sampling mean, proporsi, variansi, dan chi-square. Pendahuluannya, untuk mempelajari populasi, kita menggunakan sampel. Seperti minggu lalu pernah disampaikan, bahwa sampel itu adalah biasanya diambil dari populasi supaya kita bisa mengetahui bagaimana perilaku dari populasi tersebut. Nah, ada aturan sampel seperti yang sudah disampaikan. Kemudian ada ukuran sampel yang bisa dihitung pakai rumus-rumus yang sudah disampaikan minggu lalu, ada slopin dan lain-lain, dan tergantung kepada tingkat ketelitiannya. Ada apa istilah confidence intervalnya, ada berapa persen, gitu. Makin tinggi itu akan makin banyak sampel yang diperlukan. Berikutnya distribusi sampling biasanya diberi nama tergantung pada nama statistik yang digunakan. Ada distribusi sampling mean atau rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling varians atau simpangan baku, dan sebagainya. Ini populasi dan sampel yang minggu lalu sudah disampaikan. Jadi populasi ini adalah objek yang karakteristiknya akan kita duga ya. Seperti apa perilakunya atau karakteristiknya. Kemudian diambil sampel dari populasi tersebut. Sampel harus memenuhi syarat. Di minggu lalu sudah disampaikan juga bahwa salah satu syaratnya adalah random ya. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih gitu. Jadi supaya bisa mewakili dari populasi ini atau sampelnya representatif. Oke, ada teknik-tekniknya minggu lalu sudah disampaikan. Nah, ini distribusi sampling. Ini adalah distribusi dari besaran statistik. Dari besaran statistik, ini ada sampel yang diambil. Bisa nomor 1, 2, 4, 6, dan sebagainya. Ini bisa dari populasi yang banyak ini bisa diambil sampel misalnya ada 4 ya. Nah, ini tapi semua populasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih gitu ya. Dan kita tidak subjektif untuk memilihnya. Diambil sampelnya, nanti sampel diuji ya. Diuji parameternya bisa untuk parameter populasi itu biasanya ada min, kemudian ada rho, ada sigma, ada R, ada B. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sampel min itu simbolnya adalah X rata-rata. Jadi ini rata-rata sampel. Kalau min rata-rata populasi. Kemudian P atau proporsi, ini ada P-topi. P-topi itu adalah proporsi dari sampel. Kemudian ada S, RD, ini sebagai estimator. Jadi dengan diambil sampel kita bisa mengestimasi perilaku tadi ya, dari sampel yang tadi. Nanti ada syarat estimatornya. Baik, berikutnya kita lihat distribusi sampling. Ini untuk satu sampel.
Ini ada distribusi sampling mean atau rata-rata. Ini ada sampel besar, N lebih besar dari 30, ada sampel kecil, atau N kurang dari 30. Dan sigmanya tidak diketahui, tidak diketahui. Nah, untuk sampel besar, itu biasanya menggunakan rumus normal. Ya. Seperti ini, Z sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Ini karena sigma diketahui, jadi gunakan rumus seperti ini. Ini untuk sampel pemulihan. Kalau sampel non pemulihan itu menggunakan rumus ini. Z sama dengan X rata-rata min itu dikurangi mu dibagi sigma per akar N dikali N dikurangi N kecil atau populasi dikurangi sampelnya dibagi N dikurangi 1. Kemudian untuk N dibagi N besar kurang dari 5% menggunakan rumus ini. Jadi ukuran sampel dibagi ukuran populasi kurang dari 5% kurang sama dengan 5% menggunakan rumus ini. Z sama dengan X rata-rata minus mu dibagi sigma per akar N. Sama dengan untuk sampel pemulihan. Oke, untuk sampel kecil artinya kurang dari 30 dan sigma tidak diketahui menggunakan T atau distribusinya T itu rumusnya bersama dengan distribusi normal, cuma ini dengan ukuran sampel yang kecil ya. Jadi distribusinya menggunakan distribusi T. X rumusnya X rata-rata dikurangi mu dibagi S per akar N. Nah, di sini ada nanti di tabel T ada degree of freedom atau derajat kebebasan itu degree of freedom-nya adalah N-1. Oke, selain distribusi sampling rata-rata atau sampling mean, ada juga distribusi sampling proporsi. Ya. Jadi untuk proporsi atau N dibagi N sampel ya, ukuran sampel dibagi ukuran populasi kurang atau sama dengan 5% menggunakan rumus yang ini, yaitu Z sama dengan X dibagi N dikurangi mu X per N. Ya. Nah, ini dibagi akar dari N dikali 1 minus N dibagi 11. Ya. Nah, untuk sampel yang besar menggunakan ini, menggunakan rumus yang ini, N, artinya proporsinya lebih dari 5%, menggunakan Z sama dengan X dibagi N dikurangi mu X per N dibagi akar N kali 1 minus N dibagi N dikali akar N besar kurangi N dibagi N besar kurangi 1. Oke, kemudian untuk distribusi sampling varian ini menggunakan C-square ya. Rumus C-square yaitu N-1 dikali S kuadrat atau variansi sampelnya dibagi sigma kuadrat variansi populasinya. Nah, dengan degree of freedom atau dari kebebasan itu adalah N-1. Oke. Berikutnya distribusi sampling mean. Nah, kita masuk ke distribusi sampling mean. Nah, jika sebuah populasi mempunyai rata-rata mu dan simpangan baku sigma yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak N yang cukup besar, distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu X.
mu X rata-rata sama dengan min-nya. Jadi untuk ukuran sampel besar, mu X rata-rata sama dengan mu-nya. Dan simpangan bakunya, sigma X rata-rata sama dengan sigma dibagi akar N. Kemudian apabila sampel random beranggotakan N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai min dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata atau sampling min akan mempunyai of min sama dengan min populasinya. Dan standar deviasinya atau sigmanya standar error of the mean. Oke, jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N per N kurang, atau N kecil dibagi N besar kurang lebih besar dari 5%, maka mu X sama dengan mu, dan mu X sigma X rata-rata sama dengan sigma dibagi akar N dikali N dikurangi N kecil, N besar kurang N kecil, dibagi N besar dikurangi 1. Jika populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu sampel dibagi populasinya atau N kecil dibagi N besarnya kurang atau lebih kecil atau sama dengan 5%, maka mu X rata-rata sama dengan mu dan sigma X rata-rata sama dengan sigma per akar N. Jadi ini membedakannya di sini, di sigmanya. Oke. Berikutnya ada distribusi normal yang didapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Nah, ini perlu untuk perhitungan-perhitungan. Berikutnya dia ada tabel normal. Nah, sehingga kita nanti mudah menghitung berapa probabilitasnya. Nah, biasanya untuk yang distribusi normal menggunakan rumus yang ini, J sama dengan X rata-rata minus mu dibagi sigma X rata-rata. Ini nanti harus selalu dihafalkan karena ini pasti selalu atau banyak digunakan. Oke, kita lihat contoh soal. Misalnya tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm dan simpangan bakunya 8,4 cm. Nah, untuk itu diambil sampel acak terdiri dari 45 mahasiswa. Tentukanlah berapa peluang tinggi rata-rata ke 45 mahasiswa tersebut. Antara 160 dan 168 dan paling sedikit 166 cm. Jadi berapa probabilitas mahasiswa yang memiliki tinggi antara 160 dan 168. Jadi 160 sampai 168 dan paling sedikit atau paling pendek itu 166 cm. Nah, ini menarik, kita berarti sudah diketahui di sini rata-ratanya 165, simpangan bakunya 8,4, N-nya 45. Kemudian ini adalah X-nya, X1, X2, ini X-nya, ini yang kita cari. Nah, jawabannya, jika ukuran populasi tidak dikatakan besarnya, maka ini disebut atau dianggap populasinya cukup besar. Jadi N besarnya itu dianggap cukup besar. Nah, ukuran N sampel itu 45, kalau sampel besar, hingga dari limit pusat berlaku. Jadi rata-rata atau X rata-rata untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal karena tadi populasinya besar atau ya cukup besar, jadi tidak perlu dihitung N-nya. Yang diperlukan adalah ukuran sampelnya, dan sampelnya juga besar, lebih dari 30 sampel ya. Nah, maka rata-ratanya tadi dari soal ada mu X-nya 165 cm, simpangan bakunya adalah sigma dibagi akar N atau 1,25 cm. Oke. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke rumus
distribusi normal tadi. Z sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi sigma X. Ya. Jadi mu X-nya 165, sigma X rata-ratanya 1,25 cm, maka kita tinggal masukin X-nya tadi ada X1, X2. Nah, di sini misalnya dengan X sama dengan 160 cm dan X2 ada 168 cm, nah diperoleh Z1-nya adalah 160 dikurangi 165 dibagi sigma X-nya tadi yaitu 1,252 sama dengan minus 3,9. Dan Z2-nya sama dengan 168 dikurangi 165 dibagi 1,252 atau sama dengan 2,4. Nah, dari daftar distribusi normal baku memberikan luas kurva 0,5 plus 0,4918 atau 0,9918. Kemudian peluang rata-rata tinggi 45 mahasiswa antara 160 dan 165 dan 108 cm adalah 0,9918. Oke, ini mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut. Ini ada tabel normal ya, tabel distribusi normal. Nah, nanti kita akan coba pelajari lebih lanjut mungkin nanti di kelas apa namanya offline ya, karena ini perlu apa namanya perlu belajar ya membaca tabel normal ya dalam hal ini. Kemudian juga perlu dibahas lebih jauh lagi mengenai distribusi normal itu sendiri ya. Oke, kemudian kalau rata-rata tinggi paling sedikitnya 166 cm memberikan angka Z paling sedikit yaitu 0,8. 166 dikurangi 165 dibagi 1,252. Nah, dari tabel normal luas kurvanya itu 0,5 dikurangi 0,2881 yaitu 0,2119. Nah, peluang yang dicari adalah 0,2119. Artinya probabilitas mahasiswa yang tingginya lebih dari 166 adalah 0,2119. Itu dari sampel. Nah, itu bisa mewakili karakteristik populasi mahasiswa. Memang mahasiswa sekarang tinggi-tinggi ya. Kalau dulu kan di 160 mungkin di rata-ratanya, sekarang di 165. Nah, ini salah satu contoh perhitungan distribusi normal ya, distribusi normal. Atau dari distribusi sampling mean atau rata-rata. Oke, sementara itu dulu, nanti saya akan jelaskan lebih detail di kelas ya. Oke, apabila dari populasi diketahui, variannya dan perbedaan antara rata-rata dan dari sampel ke sampel diharapkan tidak lebih dari sebuah harga D atau selisihnya ya, yang ditentukan, maka berlaku hubungan sigma X rata-rata ini harus lebih kecil sama dengan D. Nah, dari rumus ini ukuran sampel yang paling kecil sehubungan dengan distribusi rata-rata dapat ditentukan. Jadi berapa N-nya? Kalau diinginkan selisihnya yaitu sekitar D. Nah, contoh misalnya untuk contoh di atas, harga X rata-rata dari sampel yang satu dengan sampel lainnya diharapkan tidak lebih dari 1 cm. Nah, jika populasi cukup besar, maka sigma per
akar N harus lebih kecil sama dengan D-nya. Jadi D-nya 1 cm ya, berarti sigmanya atau standar deviasinya 8,4. Kemudian N-nya nanti kita cari. Jadi kalau selisihnya ingin 1 cm, maka sampel yang diambil adalah 70,58 orang mahasiswa ya. Nah ini cara menentukan sampel jika kita ingin selisih antara dua populasi atau dua sampelnya itu 1 cm. Kemudian paling sedikit kalau diambil sampel terdiri dari 1.001 mahasiswa, jadi bulatkan ke atas ya. Dari 70,58. Nah itu kira-kira distribusi sampling mean ya. Oke, berikutnya distribusi sampling proporsi. Jadi kalau tadi mean itu adalah rata-rata, nah sekarang adalah distribusi sampling proporsi. Nah, misal populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N. Jadi ada peristiwa A, eventnya A, kemudian jumlahnya adalah sebanyak Y. Maka diperoleh parameter proporsi peristiwa A sebesar mu sama dengan Y dibagi N. Jadi jumlah peristiwa A-nya dibagi dengan ukuran populasinya. Jika dari suatu populasi diambil sampel acak berukuran N, dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P atau X dibagi N. Jadi X sampel, N-nya ukuran sampel, X adalah jumlah peristiwa A di dalam sampel. Nah, jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga-harga statistik proporsi. Ada statistik proporsinya ya. Nah, dari kumpulan ini kita dapat menghitung rata-ratanya diberi simbol mu P dan simbolan bakunya diberi simbol sigma P. Kemudian ini rumusnya untuk sampel atau proporsi. Jadi distribusi sampling proporsi untuk ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N kecil dibagi N besarnya lebih besar dari 5%, maka mu P-nya sama dengan P, kemudian sigma P-nya sama dengan akar dari P dikali 1 minus P dibagi N. Dikali akar dari N dikurangi N kecil, N besar dikurangi N kecil dibagi N dikurangi 1. Dan jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N kecil dibagi N besar kurang atau sama dengan 5%, maka mu P-nya sama dengan P, dan sigma P-nya sama dengan akar dari P dikali 1 minus P dibagi N. Nah, sigma P dinamakan kekeliruan baku atau simpangan baku dari proporsi atau garis baku dari proporsi. Jadi, ada petunjuk kuat, contohnya ini ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong dalam golongan A. Nah, sebuah sampel acak terdiri dari 100 orang telah diambil, tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Nah, pertanyaan B, berapa orang harus diselidiki agar persentase golongan A dari sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan berbeda paling besar 2%. Paling besar 2%. Jadi di sini ada N-nya, sampelnya 100 orang, kemudian X-nya 15 orang, yang golongan A,
Kemudian ini selisihnya atau deviasinya berapa? 2%. Nah, 10% itu adalah proporsi anggota masyarakat yang tergolong dalam golongan A. Nah, ini kita hitung bagaimana apa betul 10%. Oke. Populasi yang dihadapi berukuran cukup besar, jadi N besar ini tidak diketahui. Yang diketahui V-nya itu adalah 0,1 tadi 10%, dan 1 minus V-nya adalah 0,9. Nah, untuk ukuran sampel 100 atau N-nya 100, diantaranya paling sedikit 15 tergolong kategori A, maka paling sedikit P-nya adalah 15 dibagi 100 atau 0,15. Nah, simpangan bakunya atau sigma P-nya itu sama dengan P dikali 1 minus P dibagi N. P-nya tadi 0,1, 1 minus P-nya 0,9, N-nya 100, maka sigma P-nya 0,03. Maka di sini kita bisa menggunakan pendekatan normal ya, yaitu dengan menggunakan tabel Z ya. Jadi di sini tadi V-nya 0,1, kemudian dari sampel itu diperoleh proporsinya 0,15 dibagi simpangan bakunya 0,03. Nah, maka kita bisa lihat di tabel normal nilai 1,67 itu berapa probabilitasnya. Nah, dari daftar normal baku luasnya adalah 0,5 dikurangi 0,4525 atau sama dengan 0,00475. Jadi probabilitas atau peluang dalam hal itu akan ada paling sedikit 15 kategori A. Ini adalah 0,0475 atau 4,75%. Jadi sedikit ya. Nah, itu untuk menentukan probabilitas dari probabilitas dari orang-orang yang masuk dalam kategori A ya dari sampel yang diambil. Kemudian untuk pertanyaan B itu tadi berapa orang harus diselidiki. Jadi ukuran sampelnya ya. Ukuran sampelnya maka P 0,1, 1 minus P-nya 0,9, atau D-nya adalah 0,02. Maka P dikali 1 minus P dibagi N, ini harus lebih kecil sama dengan 0,02 atau N-nya 255. Lebih besar lebih besar sama dengan 225. Jadi kalau ingin selisih antara dua populasinya hanya 2%, maka sampel harus diambil paling sedikit itu berukuran 225. Nah, kemudian ada distribusi sampling selisih rata-rata. Jadi distribusi sampling mean jadi ada dua populasi, kita hitung distribusi sampling selisih rata-ratanya. Nah, misal kita punya dua populasi, masing-masing berukuran N1 dan N2. Populasi ke-1 mempunyai rata-rata μ1 dan simpangan baku sigma 1, sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata μ2 dan simpangan baku sigma 2. Nah, dari setiap populasi secara independen kita ambil sampel acak berukuran N1 dan dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua. Jadi ada dua populasi, ada dua sampel. Jadi kita bandingkan dua populasi tersebut. Nah, ini disebut dengan distribusi sampling mean selisih rata-rata. Nah, untuk membedakan populasi ke-1 misalkan mempunyai variabel X dan populasi kedua mempunyai variabel Y. Nah, dari sampel ini kemudian dihitung rata-ratanya dan diperoleh rata-rata sampel X1, X2 sampai dengan SK kalau banyak populasi, dan
Y1 rata-rata, Y2 rata-rata, sampai YR rata-rata, ini untuk populasi yang kedua ya. Dengan K adalah banyaknya sampel yang dapat diambil dari populasi 1, dan R adalah banyak sampel yang dapat diambil dari populasi kedua. Kemudian bentuklah sekarang semua selisih antara rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan ke-1 dan rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan kedua. Nah, diperoleh kumpulan selisih rata-ratanya yang bentuk umumnya adalah XI atau XI rata-rata dikurangi YJ rata-rata dengan I adalah 1, 1, 2, 3 sampai K, dan J adalah 1, 2, 3 sampai R. Nah, kumulasi rata-rata sampel akan membentuk distribusi selisih rata-rata. Nah, dari kumpulan ini kita dapat menghitung rata-ratanya diberi simbol mu X rata-rata dikurangi Y rata-rata. Dan menghitung simpanan bakunya diberi simbol sigma X rata-rata dikurangi Y rata-rata. Ternyata bahwa untuk N1 dan N2 yang cukup besar dan sama-sama acaknya diambil secara independen satu sama lain, diperoleh hubungan mu X dikurangi mu Y rata-rata sama dengan mu1 dikurangi mu2. Dan sigma X rata-rata dikurangi Y rata-rata itu sama dengan sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Atau variansi dari populasi 1 dibagi sampel, jumlah sampelnya, dan variansi dari populasi kedua dibagi jumlah sampel keduanya. Nah, untuk ukuran sampel yang cukup besar, maka selisih rata-rata, X rata-rata dikurangi Y rata-rata akan mendekati distribusi normal. Nah, untuk membuat distribusi normal menjadi distribusi normal baku digunakan transformasi dengan menggunakan rumus seperti ini. Z sama dengan X rata-rata dikurangi Y rata-rata dikurangi mu1 dikurangi mu2 dibagi sigma X rata-rata dikurangi Y rata-rata. Kita lihat contohnya seperti tadi, atau contoh yang lain ini rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki 163 cm dan simpanan bakunya 5,2 cm. Sedangkan untuk mahasiswa perempuan atau mahasiswi rata-ratanya 152 dan simpanan bakunya 4,9. Nah, ini kita bandingkan dua populasi mahasiswi dan mahasiswa ya. Nah, ini ada parameternya untuk masing-masing populasi. Nah, dari kedua kelompok mahasiswa ini masing-masing diambil sampel acak secara independen, berukuran sama, ialah 140 orang. Jadi sampelnya ukurannya sama, 140 orang. Pertanyaannya, berapa probabilitas atau peluang rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 10 cm lebih tinggi 10 cm dari rata-rata mahasiswa perempuan. Oke. Jadi ini pertanyaannya, berapa probabilitas tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit lebih tinggi 10 cm dari rata-rata tinggi mahasiswi. Nah, misalkan X dan Y, X rata-rata dan Y rata-rata, ini masing-masing menyatakan rata-rata tinggi dari sampel untuk mahasiswa laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan adalah peluang X rata-rata dikurangi Y rata-rata. Artinya rata-rata tinggi mahasiswa dikurangi rata-rata tinggi mahasiswi. Itu yang paling sedikit 10 cm. Kemudian diketahui bahwa mu1 tadi ada rata-rata populasi 163 cm untuk mahasiswa dengan simpangan baku untuk mahasiswa dari 5,2 cm dan rata-rata tinggi mahasiswi 152 cm atau mu2-nya, dan simpangan baku dari populasi mahasiswi adalah 4,9 cm. Kemudian N1 sama dengan N2 itu 140 orang. Nah, maka
Di sini rata-ratanya atau mu X rata-rata dikurangi Y rata-rata adalah 163 dikurangi 152 cm atau 11 cm. Simpangan bakunya kita hitung dulu dengan menggunakan rumus yang tadi. Sigma X rata-rata dikurangi Y rata-rata sama dengan akar dari simpangan atau variansinya, akar dari variansi populasi ke-1 dibagi ukuran sampelnya ditambah variansi populasi kedua dibagi sampelnya. Nah, variansinya ini adalah 5,2 dikuadratkan dibagi 140 ditambah 4,9 dikuadratkan dibagi 140. Nah, sehingga diperoleh simpangan bakunya adalah 0,6038 cm. Nah, sehingga nilai Z-nya itu adalah 10 dikurangi 11. Tadi kan ingin ditanyakannya berapa probabilitas tinggi mahasiswa atau mahasiswa lebih tinggi 10 cm dari mahasiswi. Gitu. Nah, ini yang ditanyakannya. Kemudian ini rata-ratanya, rata-rata selisihnya, maka 10 dikurangi 11 dibagi sigma selisihnya tadi, yaitu minus 1,66. Maka kita lihat luas daerah normal baku yang diperlukan, ini adalah 0,5 plus 0,4515 atau 0,9515. Ini nanti ada penjelasan tersendiri. Ya. Ini 0,5 itu biasanya tabel normal setengah gitu ya. Jadi sehingga harus ditambah 0,5. Jadi nilai-nilai yang ada di tabelnya itu adalah 0,45 atau 0,4 ke atas. Tapi kalau tabel normalnya penuh, itu langsung isinya itu akan 0,9515 untuk Z minus 1,6. Oke, jadi probabilitas mahasiswa lebih tinggi 10 cm dari mahasiswi adalah 0,9515 ya. Jadi itu probabilitasnya besar ya. Nah, berikutnya adalah distribusi sampling selisih proporsi. Nah, misalkan ada dua populasi masing-masing berdistribusi binomial, keduanya berukuran cukup besar. Nah, di dalam kedua populasi ini ada peristiwa A dengan proporsi P1 untuk populasi ke-1 dan P2 untuk populasi kedua. Nah, dari kedua populasi itu secara independen diambil sampel-sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1 dan N2 dari populasi kedua. Untuk peristiwa A diperoleh kumpulan proporsi yaitu P1 adalah XI dibagi NI, di mana I-nya adalah 1, 2 sampai dengan K, dan P2 adalah YI dibagi N2, di mana ini YJ, YJ dibagi N2, di mana J-nya adalah 1 sampai dengan R. Nah, dengan XI adalah adanya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi ke-1, dan YJ adalah peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi kedua. K dan N masing-masing banyaknya sampel yang mungkin diambil dari populasi ke-1 dan kedua. Oke. Berikutnya selisih proporsinya nanti kita hitung ya, P1 dikurangi P2-nya. Nah, ini dapat dibentuk sehingga terdapat kumpulan selisih proporsi. Nah, dari kumpulan ini dapat dihitung rata-ratanya dan diberi simbol mu SP, dan simpangan bakunya diberi simbol sigma SP atau selisih proporsi. Dengan selisih proporsi atau SP sama dengan P1 dikurangi P2. Nah, selisih antara proporsi 1 sampel ke-1 dan proporsi sampel kedua atau SP adalah selisih antara proporsi sampel ke-1 dengan proporsi sampel kedua. Nah, ini berlaku rumus seperti ini. Mu SP sama dengan P1 dikurangi P2, kemudian sigma SP sama dengan akar dari P1 dikali 1 minus P1 dibagi N1 ditambah
P2 kali 1 minus P2 dibagi N2. Nah, ini rumusnya. Kemudian untuk ukuran sampel cukup besar, distribusi selisih proporsi akan mendekati distribusi normal. Nah, agar supaya distribusi normal ini menjadi distribusi normal baku, maka diperlukan transformasi seperti ini. Jadi bahwa Z-nya dihitung dari selisih proporsi ke-1 dan ke-2 dikurangi P1 dikurangi P2 atau selisih proporsi dari populasinya ya. Nah, dibagi sigma dari selisih proporsinya. Contoh misalnya ada petunjuk kuat bahwa calon A akan mendapat suara 60% dalam pemilihan. Nah, 12 sampel acak secara independen telah diambil, masing-masing terdiri dari 300 orang. Tentukan peluangnya akan terjadi perbedaan persentase tidak lebih dari 10% akan memilih si A ini. Ini nanti terkait dengan pemilu tahun depan mungkin ya. Oke, karena pemilu ini biasanya statistik ini sangat berperan ya. Tidak mengambil sampel, itu bisa di quick count seperti itu saya sampaikan. Kemudian ada apa namanya memprediksi tadi suaranya atau kantong-kantongnya ada di mana, bagaimana meningkatkan kantong-kantong suara dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kedua sampel diambil dari sebuah populasi. Jadi kita anggap dua populasi yang sama, sehingga P1 sama dengan P2 itu sama dengan 0,6, artinya 60% di dua sampel itu ya, atau di dua populasi tersebut. Nah, jika X adalah banyaknya orang yang memilih A dalam sampel ke-1, dan Y adalah banyak orang yang memilih A dari sampel kedua, maka yang dicari adalah peluang selisih proporsinya. Jadi, peluang P1 dikurangi P2, ini harus kurang dari 10%. Atau P2 dikurangi P1 kurang dari 10%. Nah, setelah digabungkan menjadi minus 10%, lebih kecil dari P1 dikurangi P2, lebih kecil dari 10%. Jadi, selisihnya plus minus 10%. Oke. Mu dari apa namanya proporsi populasinya itu sama-sama 60%. Berarti selisihnya adalah 0. Nah, sigma SP-nya sama dengan akar dari proporsi populasi ke-1 dikali 0,4 dibagi 300. 0,4 adalah 1 minus P. Ya. Jadi ini P-nya 0,6 dikurangi 1 minus P dibagi N. Jadi 0,6 dikali 0,4 dibagi 300, dari sampelnya 300 orang, ditambah populasi kedua 0,6 dikali 0,4 dibagi 300. Jadi simpangan baku dari selisih proporsinya adalah 0,04. Nah, bilangan unit yang perlu ini adalah di situ ada dua, J1 jika dia kurang dari 10%, kemudian J2 jika 10%. Yang kita hitung adalah probabilitas di antara minus 0,1 sampai 0,1. Jadi karena mu selisih proporsinya 0, maka Z1-nya adalah minus 0,1 dikurangi 0 dibagi 0,04, itu minus 2,5. Dan Z2-nya adalah 0,1 dikurangi 0 dibagi 0,04 sama dengan 2,5. Nah, jadi kalau kita lihat tabel normal, luas di bawah kurva normalnya yaitu 0,9876. Itu ya. Jadi ini probabilitasnya. Jadi probabilitas raihan suara dari dua populasi ini probabilitas raihan suara selisihnya antara plus minus 10% ini adalah 0,9876. Nah, ini adalah latihan soal. Silahkan nanti dikerjakan ya.
kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Nah, ini ya, kumpulkan minggu depan. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah eh, materi keahlian di dalam statistik ya, yang ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti aplikasinya bisa banyak. Baik, untuk yang ini saya stop dulu. Akhirnya sampai di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.